saya akan menjelaskan apa itu pembelanjaan dan juga apa itu biaya. Pembelanjaan sering sekali kita lakukan di dalam pembelanjaan perorangan, pembelanjaan perusahaan, dan juga pembelanjaan rumah tangga. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut apa itu pembelanjaan, mari kita masuk di definisi. Pembelanjaan menurut Rianto 2001 yaitu pembelanjaan merupakan semua kegiatan untuk memperoleh dana dan serta mengelola dana sehingga mendatangkan keuntungan, baik kepada para pemegang saham dan juga pemilik modal, dan juga dapat menjamin kelangsungan perusahaan. Dan pembelanjaan menurut Widya Mini adalah salah satu fungsi perusahaan selain personalia, pemasaran, dan produksi. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelanjaan perusahaan mempunyai tujuan sebagai berikut: mendapatkan atau menaikkan tambahan dana. Yang kedua, menggunakan dana secara efisien. Dan yang ketiga, mendistribusikan laba perusahaan kepada yang berhak. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu biaya. Biaya menurut Mulyadi 2015. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dan juga ada pengertian biaya menurut Dunia dan Abdullah tahun 2012. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Dari definisi di atas, kita dapat simpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan bidang. Kemudian adalah perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian adalah jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Pertama, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Pertama adalah bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah pertama, melaksanakan dan menetap kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, dan lain-lain sebagainya, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, dan melayani penyimpanan barang berharga. Kemudian, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Pertama, bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Kedua, bank milik swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Mega. Ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia.
Keempat, bank milik campuran. Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antar pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya, Bank ANS Indonesia, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Risona Pardania. Kelima, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh, Bank of America, Bank Bangkok, Bank of China. Kemudian adalah jenis-jenis bank dilihat dari statusnya. Pertama, bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Kedua adalah bank non-devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Kemudian adalah jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua adalah bank syariah. Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian adalah jenis-jenis bank menurut bank badan usaha. Pertama, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kedua, bank berbentuk firma. Ketiga, bank berbentuk koperasi. Dan keempat, bank berbentuk perusahaan perseorangan. Yang terakhir adalah jenis-jenis bank menurut organisasinya. Pertama, unit banking, yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. Kedua, branch banking, yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Dan ketiga, korespondensi banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen, ekspor-impor, dan kegiatan utamanya di luar negeri. Jadi dalam aspek-aspek keuangan terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama itu perhitungan margin. Jadi perhitungan margin atau profit margin adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis atau barang apa yang paling menghasilkan uang. Dan pada perhitungan margin terdapat dua profit. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Margin 1 ini menilai kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan dari uang yang tersisa dari pengurangan omset yang didapatkan dengan harga-harga penjualan. Untuk rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan total penjualan kurang harga pokok penjualan dibagi dengan total penjualan. Untuk contoh soal, PT Kimia Farma memperoleh total penjualan di periode sekarang bernilai 350 juta. Dengan harga pokok penjualan dengan nilai 150 juta, maka perhitungan profit marginnya adalah sebagai berikut. Margin laba kotor sama dengan 350 juta kurang 150 juta dibagi 350 juta dan diperoleh hasil 200 juta dibahagi dengan total penjualannya yaitu 350 juta. Hasil akhir dari margin laba kotor adalah 0,5.714 dan dibuat dalam bentuk persen dikali 100 menghasilkan 57,14%. Yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Margin laba bersih secara sederhana mengurangi total pendapatan dengan semua biaya dan beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Hasil pengurangannya akan dibagi lagi dengan total pendapatan sehingga mendapatkan margin laba bersih dalam bentuk presentasi. Untuk cara perhitungan yang harus diketahui yaitu rumusnya net profit sama dengan R di sini adalah omset penjualan, kurang HPP, harga pokok penjualan, dikurang lagi E, biaya operasional dan biaya lainnya, dikurang I, bunga yang diperlukan, dan dikurang T,
pajak yang perlu dibayarkan. Untuk contoh soalnya, PT Kimia Farma memperoleh total penjualan total periode senilai 500 juta dengan nilai HPP atau harga pokok pembelanjaan yang dibutuhkan sebesar 150 juta. Biaya operasional PT Kimia Farma adalah 30 juta. Tidak hanya itu, PT Kimia Farma juga harus membayarkan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo sebesar 10 juta dan pajak sebesar 15 juta. Untuk cara perhitungannya, pertama, diketahui R sama dengan 500 juta, HPP 150 juta, E 30 juta, I 10 juta, dan T 15 juta. Pertama, kita akan menghitung profitnya terlebih dahulu. Net profit sama dengan nilai dari R adalah 500 juta. Jadi 500 juta dikurang dengan harga pokok pembelanjaan yaitu 150 juta, dikurang lagi dengan biaya operasionalnya yaitu 30 juta, dan dikurangkan lagi dengan bunga pinjamannya yaitu sebesar 10 juta, dan dikurang lagi pajaknya 15 juta. Diperoleh net profit sama dengan 295 juta. Setelah kita mendapatkan net profit, kita hanya tinggal memasukkan net profit ke dalam rumus net profit margin, yaitu net profit margin, nilai total yang didapat tadi 295 juta, dikurang dengan omset penjualan 500 juta, dikali 100, dan diperoleh hasil 59%. ROI kepanjangan dari Return of Investment. ROI ini merupakan sebuah metode perhitungan yang dapat memungkinkan sebuah usaha menentukan jumlah hasil yang diterima dan penanaman sejumlah modal. Jadi perhitungan ROI ini memiliki rumus yaitu pendapatan yang dihasilkan per modal yang ditanam dikali dengan 100%. Jadi saya akan memberikan contoh soalnya, yaitu contoh soal perhitungannya yaitu harus membeli sebuah apotik yang dilelang dengan harga 500 juta. Karena kondisi apotik ini yang tidak begitu baik, ia memutuskan untuk merenovasinya. Biaya yang dikeluarkan untuk renovasi apotik ini yaitu sebesar 100 juta. Setelah selesai direnovasi, ia pun menjual apotik tersebut seharga 800 juta. Jadi pertanyaan di sini yaitu berapakah ROI yang Rusli jual? Jadi jawabannya itu diketahui yang pertama modal yang ditanam. Modal yang ditanam ini yaitu berjumlah 600 juta. Jadi 600 juta ini diperoleh dari 500 juta yaitu harga apotik yang dilelang berjumlah 500 juta, baru ditambah dengan 100 juta yaitu biaya renovasi dari apotik ini. Jadi semuanya jumlahnya itu 600 juta. Yang kedua yaitu pendapatan yang dihasilkan sejumlah 200 juta. Jadi diperoleh 200 juta itu dari 800 juta itu adalah harga apotik yang telah direnovasi dikurangi dengan 600 juta yaitu modal yang ditanam. Jadi hasilnya yaitu 200 juta. Kemudian penyelesaian dengan rumusnya yaitu pendapatan yang dihasilkan per modal yang diterima dikali 100%. Hasilnya yaitu 200 juta per 600 juta dikali dengan 100%, mendapatkan hasil 0,33 dikali dengan 100% menghasilkan 33%. Jadi dengan angka 33% ini menunjukkan bahwa sang pembeli apotik lelang tersebut memperoleh keuntungan investasi yaitu 33%. BEP atau break even point adalah keadaan di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi, dalam keadaan ini tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Orang awam biasa menyebutnya dengan balik modal.
Nah, dalam rumus BEP ini ada 3 elemen penting. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun tidak ada penjualan. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, harga penjualan. Nah, untuk rumus BEP sendiri ada 2 rumus. Yang pertama, BEP rupiah dan BEP unit. Untuk rumus BEP rupiah yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga per unit. Untuk rumus BEP unit yaitu biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kita masuk pada contoh soal. Pada tahun 2008, terjadi perpindahan manajemen apotek dari Yayasan Sanata Dharma kepada Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan BEP kembali dengan asumsi tahun 2008 merupakan tahun ke-0 dan tahun 2009 merupakan tahun ke-1. Nah, pada tabel ini sudah tersaji data-data dan juga beberapa keterangan untuk menyelesaikan soalnya. Kita langsung saja masuk kepada perhitungan BEP-nya. Kita akan menghitung perhitungan BEP dari tahun 2009 sampai 2013. Untuk perhitungan BEP tahun 2009, kita akan menggunakan rumus BEP rupiah, yaitu biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per omset. Untuk biaya tetap, kita akan menggunakan data dari biaya operasional, yaitu 27.936.000 per 1 dikurang. Untuk biaya variabel, kita akan menggunakan data dari HPP, yaitu 182.871.000 per omsetnya, yaitu 246.321.000. Kemudian kita hitung dan akan diperoleh hasilnya 108.451.200. Jadi BEP per tahunnya 108.451.200. Dan untuk BEP per bulannya kita bagi dengan 12 akan didapat 9.037.600. Nah, pada tahun 2009 ini, Apotek Pendidikan Sanata Dharma sudah mencapai BEP karena omset yang didapat yaitu sebesar Rp246.321.000 sudah melebihi dari perhitungan BEP pada tahun tersebut, yaitu sebesar Rp108.451.200. Nah, untuk tahun 2010 sampai 2013 juga perhitungannya hampir-hampir sama. Kita akan memperoleh hasil yang mirip, yaitu sudah mencapai BEP karena omset yang didapat lebih besar dari perhitungan BEP pada tahun tersebut. Secara umum, laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan adapun pengertian laba menurut para ahli, yang pertama menurut Hongrin 1997, laba adalah kelebihan dari total pendapatan dibandingkan dengan total beban. Dan adapun menurut Sumarso tahun 2005, laba adalah selisih lebih dari pendapatan atas beban yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, laba terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama laba kotor, yang kedua laba bersih, yang ketiga laba bersih sesudah pajak. Yang pertama laba kotor. Yang dimaksud dengan laba kotor adalah selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi, tanpa memperhitungkan bahwa sebenarnya di dalam produksi suatu barang, kita memerlukan biaya tambahan yang besarnya bisa berubah-ubah. Rumus dari laba kotor sendiri yaitu laba kotor sama dengan harga penjualan dikurang harga pokok penjualan. Yang kedua, laba bersih. Laba bersih merupakan selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi, dengan memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul selama proses produksi tersebut. Rumus dari laba bersih ini adalah laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Yang ketiga, yaitu laba bersih sesudah pajak. Laba bersih sesudah pajak adalah laba yang kita dapatkan setelah mengurangi laba bersih dengan pajak usaha yang dikenakan pada usaha kita. Adapun contoh soal, yaitu Apotek Sunflower membeli beberapa jenis obat dari supplier dengan jumlah keseluruhan harga obat tersebut adalah Rp1.500.000. Dari penjualan obat-obat tersebut selama sebulan diperoleh hasil sebesar Rp2.750.000.
Biaya lainnya yang dibutuhkan untuk operasional apotek dalam sebulan adalah biaya listrik sebanyak 100.000 dan gaji tenaga kerja sebanyak 500.000. Hitunglah laba kotor, laba bersih, dan laba bersih sesudah pajak. Untuk mencari laba kotor ini, jumlah pendapatan yang kita dapat selama sebulan dikurangi dengan harga dari obat yang dibeli. Jadi 2.750 dikurangi 1.500 sama dengan 1.250. Untuk mencari laba bersih ini, kita menggunakan rumus laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Jadi laba kotor 1.250 dikurangi dengan biaya lainnya, yaitu biaya listrik sebesar 100.000 dan biaya gaji tenaga kerja sebanyak 500.000. Dikurangi, jadi 1.250 dikurangi dengan 600.000 sama dengan 650.000. Untuk mencari laba bersih setelah pajak, yaitu laba bersih dikurangi dengan pajak yang dikenakan. Nah, pajak ini didapat dari hasil penjualan dikali dengan 100% dan didapatkan 250.000. Jadi 650.000 dari laba bersih, 650.000 dari laba bersih dikurangi dengan 250.000 pajak sama dengan 400.000. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood.